Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan podcast Jurnal Lembu dengan tujuan mengudara. Penerbangan ini akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 5-10 menit dengan ketinggian jelajah 10.000 kaki di atas permukaan air laut. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan ini adalah tanpa asap rokok. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, menutup dan mengunci meja kecil yang ada di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman dan membuka penutup jendela. Atas nama saya Kapten Lembu Tambun, mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Mamma Mia Lazzatos dari Garuda Food. Dan ini adalah website resmi dari Garuda Food. Namanya garudafood.com. Nah, dia punya salah satu emiten saham namanya GOOD. IDX GOOD. Jadi dia punya emiten itu. Dan mari kita uprak-aprik ya. Saya senang banget kalau lihat ada emiten saham yang memang jelas websitenya gitu. Jadi jelas, biasanya di situ ada tentang filosofinya, tentang sejarahnya, lalu ada tata kelola perusahaannya, ada struktur manajemen resikonya, hubungan investornya, dari laporan keuangan, pemegang saham, dan juga ada prospektusnya, ada rapat umum pemegang saham. Datanya transparan. Biasanya sih di informasi pemegang saham di situ ada kebijakan juga tentang dividennya yang dibagikan ya ke para investor. Nah, biasanya juga ada CSR-nya, ada kegiatannya, ada kebijakannya, ada beritanya, dan yang paling penting ada karirnya. Ada info tentang karir. Nah, gue suka banget kalau ada website yang maksudku gini, ada emiten saham itu menurut gue akan sangat baik jika dia bisa memberikan informasi data yang berasal dari website. Kalau tiba-tiba ada emiten saham tapi websitenya nggak ada, ya mana tertariknya, ya nggak enak liatnya. Jadi gue akan pasti mencari informasi di mana website mereka ini ada internship, fresh graduate experience ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya Garuda Food itu punya salah satu website namanya karirgarudafood.co.id. Lo bisa dapet ini kalau di website mungkin gak langsung ketemu, tapi kalau mau nyari, ini sebenarnya ketemunya ada di Instagram. Nah, zaman sekarang tuh kalau nggak main sosmed, wah nggak ini banget ya, nggak bakal ketinggalan deh, intinya gitu. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang bagus berikutnya juga biasanya ada website untuk karirnya sendiri ya gitu, atau enggak dia pakai server yang sama cuman dibedain untuk rekrutmennya gitu. Oke, kita lompat ya. Jadi ini portalnya, nanti kalau lo bisa dapetin ini job vacancy-nya ya, misalnya kayak gini, terus kemudian lo akan lihat di ada nggak nih, kita lihat ya, ada internship, fresh graduate, profesional ya. Jadi nanti gue kasih nanti di link di deskripsi. Oke. Nah, yang gue mau lanjut adalah gue mau tunjukin karena dia ada di pasar modal, maka dia biasanya datanya terbuka juga di IDX ya, data profile perusahaan tercatat. Di sini PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Kalau lo mampir misalnya ke sorry ya gue sebut brand aja, Indomaret, Alfamart atau Alfamidi, lo akan ngelihat ada di sana kayak kacang Garuda Food segala macam. Biasanya tulisannya PT Garuda Food. Nah, ini di sini ada nama-namanya, ada kodenya, namanya Garuda Food, terus kemudian kodenya Good, terus alamat kantornya ini Bintaro rupanya ya, terus kemudian emailnya ini ada, corporate-nya, ada website-nya, ada NPWP-nya, ada fax-nya, terus kemudian bidang usahanya, industri. Nanti kita cocokkan data ini apakah benar sesuai, kurang lebih gambarannya sama di menggunakan website investing.com ya, gitu kita ngelihat nanti di sana. Terus kemudian habis itu sektornya barang konsumen primer, subsektornya makanan atau minuman, industri makanan olahan, terus kemudian biro administrasi efeknya PT Datindo, sekretarisnya ada datanya, direkturnya ada datanya ya, terus komisarisnya ada kelihatan namanya,
komite auditnya ada, terus pemegang sahamnya siapa aja. Wow, ada Pelikan, ada PT Tudung Putra, Putri Jaya, terus kemudian cukup banyak juga ya. Masyarakatnya di sini kurang dari 5% dengan jumlah 5, wah banyak banget ya, sekitar persentasenya 13,71. Nah, terus kemudian anak perusahaannya dulu, di sini ada 3 Golden Bird, PT Mulia Bogaraya, sama PT Sinar Sejahtera. Yang paling gede itu PT Mulia Boga sama Sinar Niaga. Nah, ini akuntan publiknya. Nah, kalau para investor kalau mau cari data tentang, ini bukan buat pemain saham gorengan ya. Jadi kalau mau cari data tentang profil dari emiten sahamnya bisa lihat di data sini. Datanya ini bisa kelihatan. Tinggal pilih aja kok maunya apa, kebutuhannya apa ya untuk ngecek. Lalu kita lompat yuk. Nah, dari data ini kita mau lihat, kita cocokin dari data luar yang menggunakan market screener. Nah, kadang-kadang gue suka pakai market screener, salah satunya karena data asing yang menggunakan menampilkan data yang kurang lebih cerminan dari IDX sendiri gitu ya, gitu. Jadi manajernya, kalau misalnya dilihat ini manajernya, direkturnya, ya membershipnya. Nah, di sini ada nih shareholdernya, kan kelihatan ya. PT Garuda Food Putra Jaya. Coba ini dia bilang 20%. Kalau di sini dia bilang tadi berapa persen? Ya, 20,55. Terus kemudian pelikannya 16,54 ya, kita cocokin. Nah, 16,5 lah, kurang lebih mirip ya. Tapi shareholdernya di sini dikit dibandingkan yang tadi data aslinya, makanya di IDX itu lebih lengkap. Nah, makanya kesimpulan sementara bahwa website-website luar yang mengambil data dari IDX biasanya nggak terlalu perfect. Makanya website idx.id itu bisa menjadi referensi untuk melihat data secara detail. Nah, holdingnya di sini tadi 2 kan. Nih, PT Mulia Bogaraya Keju sama PT holdingnya ya, PT Garuda Food GOD. Jadi gitu. Tapi kalau di sini juga tadi kalau nggak salah. Nah, ini ada PT Mulia Bogaraya ya, Procis. Ini daerah Bekasi ini biasanya. PT Mulia Bogaraya ini anak perusahaannya ini di Procis ini daerah Bekasi. Ya biasanya gue sering lihat kalau ini, nanti kapan-kapan kita bahas, gue sering lihat ini Procis ini dipakai kurang lebih di daerah Bekasi sebagai olahan untuk bikin martabak ya. Suka bikin martabak. Nanti kita kapan-kapan kita bahas. Terus kemudian kita lanjut masuk. Nah, lo penasaran PT Garuda Food Putra Jaya Putra Putri Jaya ini emiten sejenisnya apa? Nah, ini yang jarang banget diungkap tentang emiten sejenisnya. Ya, emiten sejenisnya gue suka pakai Iden Financial karena dia bisa menampilkan emiten sejenisnya. Gue biasanya akan langsung ke bawah perusahaan terkait. Kalau misalnya di bahasa Inggrisnya biasanya related companies, tapi kalau bahasa Indonesianya perusahaan terkait. Nah, di sini Good itu posisi kelima, jadi habis CBP diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar ya. Jadi CBP, Indofood, terus ada Indofood Sukses Makmur, Mayora, Cisarua, Mountain Dairy, ya Dairy, terus kemudian Good, ada Ultra Jaya ya. Goodnya masih termasuk murah, ya murah ya, murah secara harganya di bawah 1000 atau di bawah 500 ya gitu. Terus valuasinya ya, jadi yang lain ini tinggi-tinggi, CBP 8000, CBP pernah tinggi banget. Terus kemudian ada 10 aja ya, 10. Jadi ada Multi Bintang, ada Diamond Food, Diamond Es Krim, roti ya, roti, terus kemudian Cleo ya, terus DLTA. Nah, ini ada. Nah, ini kita bisa lihat tuh banyak banget. Ini yang untuk, jadi di sini dia laporannya, kalau data laporan ini Q1, Q2, Q3 menampakkan hasil yang positif, dan sektornya kita bisa lihat di atas, yaitu industri barang konsumsi makanan minuman ya. Kita lihat dulu, kita lompat dulu. Ini kita lihat karena di sini dibilang industri barang konsumsi makanan minuman, kita lihat di sini. Kita urutin
berdasarkan G ya. Kita coba good ya, kita cari kalau investing.com. Jadi bisa kelihatan. Jadi screener resultnya investing.com bisa membaca data emiten saham hampir sebagian besar di seluruh pasar dengan untuk di Indonesia sendiri screener resultnya ada 760 emiten saham. Kita ambil G-nya nih, kita lompat ya, ambil gitu. Coba kita lihat, ini masih G. Nah, cara gunainya sekalian gua kasih tahu. FG HIJ KLM. Kita lompat dulu HIJ. FG HIJ. Coba gua lompat ke 11. 10. Oke, di sini ditulisnya good. Kita cari good ya. Nah, good itu consumer staples sama food product ya. Jadi Garuda Food jenisnya consumer staples sama food product. Nah, kita bisa sendiriin dulu. Kita sendiriin dulu berdasarkan sektor atau industrinya. Caranya cuma ke atas. Terus kemudian kita ke industrinya dulu aja ya. Kita ke food product. Kita ke sektornya dulu. Sektornya tadi sebentar. Consumer staples. Oke, ada 92. Jadi langsung ke sortir. Dari screener tadi 760 langsung screenernya 92 ya. Jadi langsung bisa ketahuan. Nah, tapi kita ngurutin aja. Kalau yang ini kan consumer staples ya kan. Terus kemudian kita urutin berdasarkan industrinya nanti ngumpul biar dia sendiri. Coba kita cocokin ya. Apakah sesuai? Food product. Goodnya di mana ya? Tadi. Yes, ini dia. Ya. Nah, jadi kalau berdasarkan IDN, IDN bisa ngelihat emiten sejenisnya. Nah, ini di sini juga di investing.com juga bisa kelihatan emiten sejenisnya. Ya, emiten sejenisnya itu ternyata kalau misalnya sesuai dengan good product ya. Terus ini ada di sini bisa kelihatan ada Triputra ya. Terus kemudian ada Aneka Bakri, Sumatera, terus kemudian data. Kalau kita cocokin sama ini, ada nggak ya kira-kira perusahaan terkaitnya? Ini. Oke, kita ke sini. Nah, ini Sampurna Agro. Terus kemudian Diamond Food nih, food products ya. Food products, terus kemudian Cisada nih, terus ya multi bintang, tapi dia klasifikasinya emiten sejenis tapi beverage gitu ya. Atau enggak yang 3 ini, yang emiten sejenis. Ya, ini kan ada goodnya di sini ya. Terus kemudian di sini good juga ada Campina Ice Cream, Indofood, CBP yang kayak tadi. Ya, Siantar Top kan ada yang ciki-ciki juga gitu. Nah, ini yang kita pakai. Nah, ini bisa lagi disortir. Ini kita sortir aja jadi food. Fokus kita makin perinci food product. Nah, nanti di bawah dari screenernya dari 92 tadi jadi akhirnya 61 ya. Nah, nanti di sini akan kelihatan datanya ya. Akan tersortir. Bentar, ini ada 2 halaman rupanya. Nah, ini banyak nih. Ya. Jadi food productnya tuh kita urutin dari yang paling mahal. Jadi yang paling mahal Astra Agro. Jadi sektor ya consumer staples, terus kemudian industrinya food product. Lalu ini udah terpilih karena tadi di atas ini kita udah pakai ada 2 option tadi, terus kemudian habis itu screenernya dari mahal. Lalu di manakah di goodnya? Aduh, di mana dia? Ke bawah ya. Wah, di sini dia. Ya, di sini.
Nah, bisa kelihatan ya. Ini Garuda Food harganya. Kalau kita juga bisa balikin. Cari yang paling murah dulu. Yang paling murah, wah, ada yang gocap ya. Kalau gocap udah gelap ya. Kalau ini terus kita cari yang tadi. Nah, ini ikut. Nah, iya. Jadi kita bisa lihat ini untuk emiten sejenisnya ya. Misalnya di bawah 1000 juga bisa. Oke. Nah, ini emiten-emiten sejenis. Nah, kita bisa juga lihat dari data ini yang mana di antara mereka yang punya dividen. Kita gini aja, dividen yield, dividen. Nah, terus kemudian diangkat jadi 1, kita hilangin dulu sedikit, kita pilih dividen. Ya, terus apply. Nah, nanti datanya keluar. Jadi yang hanya yang di dividen, nah ini jadi 21 nih. Lebih kecil lagi Garuda Food. Nah, ini kan ada angkanya dividennya. Nah, ini saham-saham yang terpilih nih, ya. Yang punya moga-moga punya masa depan yang baik. Terus karena juga punya dividennya dan itu harus dicek lagi. Dan ini termasuk dalam emiten saham sejenis. Jadi banyak banget, kadang-kadang kurang banget para investor mendapatkan edukasi tentang emiten sejenis. Jadi cuman hanya karena ikut-ikut teman tapi akhirnya nggak mempelajari. Nah, ini salah satunya. Kita harus perhatikan emiten sejenis itu ngelihatnya dari sektornya sama industrinya harus kurang lebih sama, kemudian kita bisa sesuaikan dari analisa pasarnya. Terakhir, bicara soal Garuda Food, jadi Google Finance nggak hanya Yahoo doang, Yahoo Finance doang yang bisa mampu punya kemampuan. Walaupun Yahoo Finance itu datanya juga detail juga, cukup baik, bisa digunakan. Kalau Google Finance juga termasuk sangat baru menurut gua. Dan dari datanya misalnya di Max ya, kita bisa lihat Max-nya datanya dari awal 2019 ya. Jadi langsung tahu Google Finance baca secara, gua nggak tahu caranya Google Finance ini gimana bisa dapetin data. Yang pastinya dia mempelajari data-data gitu ya, mempelajari data-data, kata mana yang dibuka, terus kemudian data pasarnya, kemudian dipelajari semua. Nah, ini malah sedang mengalami penurunan di bawah dari masa-masa awalnya IPO. Nah, yang buat gua senang adalah sebenarnya kita akan cocokin financial performance-nya annual ya, jadi annual. Ini kan the quarterly, ada annual. Nah, ini 2016, jadi dapat masuk, untungnya nggak terlalu banyak. Nah, ya ini tapi dengan adanya warna kuning yang di atas berarti masih cukup sehat. Kalau kita bandingin sama tadi, ini Garuda Food, maka kita akan ngelihat tadi kinerjanya. Mana data keuangan. Nah, ini yang tadi ya bisa kelihatan Q1, Q2, Q3-nya ya. Dengan keuntungan bersih kecil dibandingkan penghasilan, maka kurang lebihnya sistemnya juga kurang lebih bisa membaca demikian. Walaupun sangat-sangat sederhana ya. Financial performance-nya. Jadi dia tinggi sales-nya, tapi keuntungannya tidak terlalu banyak, walaupun masih tetap cuan. Kesimpulannya ya, saham ini masih bagus kalau menurut gue. Terus kemudian soal harga, perhatiin baik-baik dulu, jangan asal beli biar nggak salah. Ya, jadi silakan dicoba. Ini bisa teman-teman praktekkan juga mengenai Google Finance. Ya, terima kasih untuk malam ini udah belajar mengenai Garuda Food, Putra, Putri, Jaya, TBK beserta emiten sejenisnya. Ya, semoga bermanfaat. Kita ulas besok emiten saham lainnya yang pastinya lebih keren, lebih ciamik. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam dari gue, Lembut Ambon.